Halo teman-teman Kutu Omprengan, berjumpa lagi dengan kami Kutu Omprengan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengimplementasian jQuery. Nah, jadi nanti kita akan membuat sebuah website dengan memanfaatkan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang jQuery berikan ya, seperti itu. Oke, sebelum kita membuat website itu, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu adalah jQuery yang telah kita download ya sebelumnya. Coba di sini kita masuk ke file download atau folder download. Di sini kita copy ya jQuery-nya. Nah, lalu kita masuk ke folder murid ya. Nah, misalkan di sini sudah mempunyai folder ya, nama masing-masing. Kalau di sini Boba Studio. Lalu di sini buat lagi folder yang bernama jQuery ya. Oke, kalau sudah kita buat folder lagi namanya latihan 1 seperti ini ya. Oke. Nah, lalu di sini kita membuat folder lagi ya untuk menaruh si jQuery ini. Kita buat namanya adalah JS ya seperti ini. Lalu kita buka, lalu kita pastekan file jQuery ini. Nah, selanjutnya lalu kita membuat index.html ya. Nah, untuk membuat indeksnya kita buka text editornya yaitu Sublime ya yang telah kita download sebelumnya. Kita buka dengan cara klik 2 kali ya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Oke. Di sini untuk mau menampilkan seperti ini ya. Coba di sini saya remove dulu ya. Caranya adalah seperti ini ya. Di sini kita bisa drag langsung ya folder latihan 1 ke Sublime-nya, maka akan tampil seperti ini ya. Oke. Nah, di sini coba kita tulis ya index. Lalu kita save. Nah, save-nya ini kita pilih ke murid ya. Folder murid masing-masing yang ke tempat yang tadi ya di latihan 1. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan index.html seperti ini ya. Lalu kita save. Oke. Nah, apabila sudah tersave, dia akan tampil seperti ini ya. Sudah muncul di Sublime-nya. Oke. Nah, indeks ini sekarang bisa kita hapus. Kita ganti dengan atau kita di sini bisa ketikkan HTML ya seperti ini. Nah, lalu kita bisa menekan tab pada keyboard. Nah, coba kita tekan ya. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, si Sublime ini apabila ditekan tab, nah dia akan muncul memunculkan adjustment-nya ya atau memunculkan bantuannya. Jadi si HTML ini langsung membentuk sebuah bagan dari HTML ya apabila dipencet tab. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih memudahkan kita dalam pengetikan apabila kita menggunakan Sublime ya. Nah, apabila tidak menggunakan Sublime, berarti di sini kita bisa mengetikkan manual ya, seperti itu. Nah, di sini untuk title-nya kita isi saja latihan 1. Nah, lalu saya ingin menampilkan atau menginclude si jQuery ini, jQuery yang sudah kita download tadi ya, ke dalam indeks HTML ini. Caranya adalah kita menggunakan tag script pada HTML ya, seperti ini. Lalu kita tekan tab lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, sekarang di sini kita tambahkan src ya atau search. Nah, di sini kita mau mencari di mana folder atau di mana file jQuery itu berada, yaitu di JS garis miring. Nah, untuk namanya biar menghindari dari kesalahan kita copy saja ya, kita rename di sini, lalu kita copy semuanya, kita klik kanan copy ya, lalu kita pastekan ke dalam sini.
dengan cara klik kanan paste seperti itu ya. Nah, kalau sudah coba di translate terlebih dahulu ya. Nah, lalu di sini kita akan membuat HTML-nya ya, tampilan HTML-nya. Yang pertama saya ingin membuat sebuah button terlebih dahulu ya, atau tombol. Nah, untuk membuat tombol di sini kita bisa mengetikkan button, lalu kita tekan tab. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan oke, misalkan ya. Nah, lalu sini saya mau memberikan enter ya, BR pada HTML. Lalu saya ingin membuat sebuah kotak. Kotaknya ini nanti ada warna-warni ya, ada biru, merah, kuning, itu ya. Itu di sini menggunakan div. Oke, divnya itu saya menaruh sebuah CSS yaitu stylenya ya. Stylenya itu berupa background. Backgroundnya misalkan untuk yang pertama biru ya, dengan lebar 50 px, tingginya 50 px juga. Nah, seperti ini. Lalu saya berikan enter lagi ya, BR. Nah, coba ini di copy selanjutnya dengan cara klik kanan copy ya, lalu kita pastekan di sini, enter lagi, pastekan. Nah, lalu warnanya kita ubah, yang sebelumnya biru kita ubah jadi merah. Lalu di sini juga kita ubah menjadi kuning. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba kita save. Oke, di sini coba kita bisa jalankan ya. Kita mau melihat dulu tampilannya seperti apa. Untuk menjalankan di sini bisa klik kanan, open in browser seperti ini ya. Kita tunggu. Oke, maka tampilannya adalah seperti ini ya. Kita mempunyai satu tombol oke dan 3 kotak ya, yang masing-masing berwarna berbeda-beda ya. Ada biru, merah, dan kuning seperti itu ya. Oke. Sekarang saya ingin membuat animasi ketika tombol ini diklik, maka masing-masing kotak ini akan menghilang seperti itu ya, dengan bantuan si jQuery tentunya ya. Oke, untuk itu di sini kita coba membuat scriptnya ya. Coba kita enter di bawah script, lalu kita menulis script baru. Nah, di sini dia harus ada tipenya ya. Tipenya itu teks atau JavaScript seperti ini ya. Kita enter di sini ya, biar penulisannya rapi ya. Oke, pada penulisan jQuery biasanya itu kalau untuk sebuah objek dia itu harus diberikan simbol dolar seperti ini ya. Nah, lalu di sini bisa diberikan kurung. Saya ingin membuat sebuah fungsi ya, atau function. Nah, di sini bisa kurung buka, kurung tutup, lalu kurung kurawal ya. Enter. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan aksi di mana ketika button ini diklik, maka akan tampilan-tampilan kotak-kotak ini dia akan menutup ya. Nah, coba di sini kita berikan lagi dolar, lalu dalam kurung kutip 2 button ya, seperti ini, lalu titik, klik, kurung buka, kurung tutup ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan function. Nah, lalu dikasih lagi kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini diberikan kurung kurawal dan tutup kurung kurawal ya. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini jangan lupa kasih titik koma ya. Oke, di sini kita dapat mengisinya
apabila si button ini diklik, hal apa yang nantinya bakalan terjadi. Oke, atau aksinya itu apa ya, seperti itu ya. Nah, di sini aksinya itu kan yang tadi kita ingin si kotak-kotak ini dia ini akan menghilang ya. Nah, untuk seperti itu berarti kita cukup memanggilnya dolar kurung buka kurung tutup kutip 2 div, seperti ini ya. Nah, karena di si div ini adalah sebuah tag ya, seperti itu. Nah, di sini kita dapat menggunakan fade. Fade out, seperti ini ya. Di sini penulisannya harus disamakan ya, besar kecilnya, karena kalau tidak sesuai di sini nanti tidak bakalan jalan ya. Oke. Nah, di sini lalu diberikan titik koma seperti ini. Lalu kita save. Oke. Nah, di sini coba kita jalankan kembali. Apakah sudah berhasil? Kita klik OK. Nah, maka si kotak-kotaknya itu akan menghilang ya, seperti itu ya. Oke. Di sini di aksi fade out seperti ini, di sini ada 3 macam ya. 3 macamnya itu dia penulisannya ada yang seperti ini, tidak ada isinya ya di dalam kurungnya. Ada juga kita bisa mengisinya itu slow, atau dia ini nanti beranimasi dengan sangat lambat ya. Oke, kita save dulu, kita coba ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Dia agak lambat seperti itu ya. Nah, lalu kita juga bisa mengisi di sini waktunya. Misalkan di sini 3000 di sini menunjukkan waktu per detik ya. Jadi detiknya itu di sini apabila 3000 ini berarti 3 detik ya. Seperti itu. Coba kita refresh. Nah, lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan menghilang setelah 3 detik seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu fungsi dari fade out ini. Nah, untuk yang kedua di sini coba kita bikin button baru ya. Kan ini kita copy buttonnya. Ini kita enter, kita pastekan lagi. Di sini kita ganti akan muncul ya. Dan di sini kita ganti hilang. Nah, jadi nanti untuk yang ini untuk menghilangkan, dan yang untuk yang ini dia untuk memunculkan. Nah, tetapi di sini ada masalah nih. Apabila kita mengklik yang ini, maka hasilnya akan menghilangkan ya. Dan apabila klik yang ini, berarti dia juga akan menghilangkan, karena di sini tidak spesifik ya. Dia hanya button saja. Nah, kalau untuk mau spesifik, di sini kita bisa menggunakan bantuan dari ID ataupun kelas ya. Oke, misalkan di sini ya, saya mau membuat sebuah ID itu yang bernama hilang gitu ya. Dan di sini juga saya ingin membuat ID yang bernama muncul seperti ini ya. Oke. Lalu di sini saya ubah menjadi hilang. Nah, di sini hampir sama ya seperti CSS untuk penulisannya. Jadi apabila di sini ID, berarti di sini harus diberikan sebuah pagar ya, seperti ini. Dan apabila dia sebuah kelas, berarti di sini harus diberikan titik seperti itu ya. Oke. Nah, lalu di sini kita copy ya untuk biar mempermudah. Enter, kita pastekan di sini. Hilang ini kita ubah jadi muncul.
Nah, fade out ini kita ubah menjadi fade in seperti ini. Nah, coba di sini kita hapus ya. Kita mau melihat si fade in ini apakah berfungsi. Nah, kita save sebelumnya ya, sebelum menjalankan. Kita buka lagi browsernya, kita refresh di sini ya. Di sini ada hilang dan muncul. Coba kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, lalu kita mau memunculkan. Nah, oke, maka akan muncul seperti itu ya. Coba kita gunakan lagi berdasarkan waktunya ya. Misalkan saya mau menentukan waktunya adalah 3 detik. Nah, kita save. Kita refresh kembali. Kita hilangkan. Oke, lalu kita munculkan. Nah, maka akan seperti itu ya. Oke, coba kita jalankan ya. Di sini kita klik hilang. Nah, maka dia akan menghilang ya. Dan apabila kita klik muncul, nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Dia agak sedikit lama dalam memunculkan si kotaknya ini ya. Jadi seperti inilah teknik untuk menghilangkan dan teknik untuk memunculkan suatu objek seperti itu ya. Nah, di sini coba kita hilangkan lagi ya. Di sini juga kita bisa melihat apakah objek tersebut benar-benar hilang ya, dengan cara klik kanan, inspect. Nah, kita bisa arahkan ke sini ya, ke body. Kita lihat isi dari code-code body ini, dia ini apa saja ya. Nah, dia ini ada tombolnya ya, tombol yang tadi ya, buttonnya. Nah, lalu di sini masih ada nih sebenarnya si div ini, tetapi di sini ada display none seperti ini yang membuat dia itu tidak tampil ya, seperti itu ya. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, di sini dia langsung membuat sebuah style baru yaitu display none ya. Apabila kita matikan, dia tampil ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itulah kegunaan dari si jQuery ya. Jadi dengan kita membuat kode-kode seperti ini, nah dia itu langsung membuat script yang bisa langsung menambahkan display none seperti ini ya. Jadi makanya itu penggunaannya itu cukup simple dan efeknya itu sangat wow ya, seperti itu ya. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.